Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum. Sahabat penyuluh, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan persyaratan pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Yang pertama terkait dengan pengertian desa atau kelurahan sadar hukum. Pengertian desa atau kelurahan sadar hukum adalah desa atau kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum dan kelurahan sadar hukum. Kemudian tata cara pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Pembinaan desa atau kelurahan binaan dan desa atau kelurahan sadar hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung. Pembinaan desa atau kelurahan binaan dan desa atau kelurahan sadar hukum diselenggarakan paling sedikit 2 kali dalam 1 tahun, dibuktikan dengan laporan tertulis. Kemudian alur penetapan pembinaan desa atau kelurahan binaan sampai menjadi desa atau kelurahan sadar hukum. Pembentukan desa atau kelurahan sadar hukum diawali dengan penetapan suatu desa atau kelurahan yang telah mempunyai kelompok kadarkum menjadi desa atau kelurahan binaan dengan melampirkan surat keputusan pembentukan kelompok kadarkum ditetapkan oleh lurah atau kepala desa dan atau camat. Kemudian bupati atau wali kota menetapkan dengan surat keputusan suatu desa atau kelurahan menjadi desa atau kelurahan binaan. Desa atau kelurahan binaan tersebut dapat dikukuhkan sebagai desa atau kelurahan binaan menuju desa atau kelurahan sadar hukum oleh kantor wilayah Kementerian Hukum. Pengisian kuesioner desa atau kelurahan sadar hukum terdiri atas 4 dimensi yang meliputi dimensi akses informasi hukum, dimensi akses implementasi hukum, dimensi akses keadilan, serta dimensi akses demokrasi dan regulasi. Usulan verifikasi desa atau kelurahan sadar hukum oleh kantor wilayah Kementerian Hukum berdasarkan persetujuan hasil verifikasi usulan desa atau kelurahan sadar hukum dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, kantor wilayah Kementerian Hukum menindaklanjuti bersama dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk mengeluarkan surat keputusan gubernur tentang penetapan desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian berdasarkan surat keputusan gubernur, Badan Pembinaan Hukum Nasional menindaklanjuti kepada Menteri Hukum untuk memberikan penghargaan Anubawa Sasana Desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian pembinaan desa atau kelurahan binaan dan desa atau kelurahan sadar hukum. Desa atau kelurahan binaan dan desa atau kelurahan sadar hukum dibina oleh kantor wilayah Kementerian Hukum bekerja sama dengan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota serta kementerian dan lembaga terkait. Pembinaan dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum langsung dan penyuluhan hukum tidak langsung atau kegiatan lain sesuai yang diprogramkan. Materi pembinaan meliputi berbagai peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang berlaku atau hal lain sesuai yang diprogramkan. Kemudian pengukuhan desa atau kelurahan binaan menuju desa atau kelurahan sadar hukum. Desa atau kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa atau kelurahan binaan dapat diajukan untuk dikukuhkan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dengan persetujuan dari Menteri Hukum, CQ Badan Pembinaan Hukum Nasional. Desa atau kelurahan binaan yang akan dikukuhkan menuju desa atau kelurahan sadar hukum harus memenuhi syarat memuat SK pembentukan kelompok kadarkum, laporan kegiatan pembinaan kelompok kadarkum, memuat SK pembentukan desa atau kelurahan binaan,
laporan kegiatan pembinaan desa atau kelurahan binaan. Kemudian peresmian dan penghargaan desa atau kelurahan sadar hukum. Desa atau kelurahan yang telah ditetapkan sebagai desa atau kelurahan binaan dapat diajukan menjadi desa atau kelurahan sadar hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dengan persetujuan Gubernur kepada Menteri Hukum untuk memperoleh penghargaan Anubawa Sasana Desa dan Anubawa Sasana Kelurahan. Kemudian bentuk penghargaan yang diberikan. Bentuk penghargaan berupa piagam diberikan kepada gubernur dan bupati atau wali kota, dipersiapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Bentuk penghargaan berupa medali diberikan kepada camat dan kepala desa atau lurah, dipersiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Bentuk penghargaan berupa hadiah diberikan kepada kepala desa atau lurah yang dipersiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Dan untuk penghargaan lain, bentuk dan pelaksanaannya dipersiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Panitia Daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Panitia Daerah dalam acara peresmian desa atau kelurahan sadar hukum mempersiapkan penyelenggaraan acara peresmian desa atau kelurahan sadar hukum. Mempersiapkan prasasti desa atau kelurahan sadar hukum dengan bentuk sebagai berikut. Pemberian penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan diberikan pada acara peresmian desa atau kelurahan sadar hukum yang dihadiri oleh Menteri Hukum atau yang mewakili dengan susunan acara sebagai berikut. Sambutan selamat datang, menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, sambutan Gubernur, pembacaan keputusan Menteri Hukum tentang pemberian penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan, penyerahan piagam penghargaan Anubawa Sasana Desa atau Anubawa Sasana Kelurahan kepada Gubernur dan Bupati atau Wali Kota. Dilanjutkan penyerahan medali kepada camat dan kepala desa atau kelurahan sadar hukum. Kemudian penandatanganan prasasti desa atau kelurahan sadar hukum, sambutan Menteri Hukum sekaligus meresmikan desa atau kelurahan sadar hukum, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, kemudian penutup, dan dilanjutkan dengan konferensi pers oleh Menteri Hukum atau yang mewakili. Berikut contoh layout pelaksanaan pemberian penghargaan dengan acara peresmian desa atau kelurahan sadar hukum. Adapun keterangan dari layout tersebut yaitu angka 1 adalah Menteri Hukum, Gubernur, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, pejabat Forkompimda setempat, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum atau pejabat setingkat. Pada angka 2 yaitu undangan, kemudian pada angka 3 camat, kepala desa atau lurah yang mendapat penghargaan dan warga. Pada angka 4 yaitu prasasti, pada angka 5 hadiah dan penghargaan lain, dan pada angka 6 yaitu podium. Kemudian terkait dengan pembiayaan. Untuk penyelenggaraan pembinaan desa atau kelurahan binaan dan desa atau kelurahan sadar hukum, penyelenggaraan peresmian desa atau kelurahan sadar hukum, pembuatan medali Anubawa Sasana Desa dan Anubawa Sasana Kelurahan, pembuatan prasasti, pengadaan penghargaan lain, pembiayaan dari panitia daerah. Sedangkan biaya dari BPHN mencakup pembuatan piagam Anubawa Sasana Desa atau Kelurahan. Sahabat penyuluh hukum, demikian terkait dengan persyaratan pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nomor PHN garis datar HN titik 04 garis datar 01 tahun 2022 tentang pedoman pembentukan dan pembinaan desa atau kelurahan sadar hukum. Sahabat penyuluh, demikian yang saya sampaikan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penyuluh hukum.